Rafka refleks menjawab, "Hah? Iya?" Dan saat itulah jalur di depan kami menghilang. Datang di malam tanpa suara, di saat malam larut, ketika dunia dalam kegelapan, ada yang berbisik dari kegelapan. Di sela kisah-kisah mistis, kutukan, dan rahasia gaib yang akan menemani langkahmu di dalam kegelapan. Malam ini saya akan membawakan sebuah cerita pasar setan di Gunung Wilis. Gunung tidak pernah benar-benar sepi, ia hanya menyembunyikan penghuninya. Di Jawa Timur ada satu kepercayaan lama, jika kau mendaki tanpa izin, tanpa sopan, tanpa tahu diri, gunung tidak akan pernah membunuhmu. Ia hanya membiarkanmu tersesat di waktu yang bukan milikmu. Dan disinilah kisah tentang pasar setan Gunung Wilis, tempat manusia masuk sebagai tamu dan pulang sebagai sesuatu yang lain. Kami berangkat berenam malam Jumat Kliwon bukan karena percaya, justru karena meremehkan. Salah satu dari mereka, sebut saja Raka, tertawa waktu desa terakhir memperingatkan. Kalau dengar gamelan jangan ditoleh. Kalau ada yang memanggil nama lengkapmu jangan dijawab. Raka cuma nyengir, katanya gunung itu batu pak, bukan makhluk hidup. Dan situlah kesalahan pertama dibuat. Pendakian awal terasa biasa saja. Udara dingin, kabut tipis, hutan rapat khas Malang Selatan. Sampai jam menunjukkan 00.17 waktu Indonesia bagian Barat, tanpa aba-aba, hutan sunyi total. Tak ada angin, serangga, seolah dunia menahan napas. Lalu gamelan itu terdengar. Bukan suara keras, bukan juga jelas seperti suara pesta yang bocor dari mimpi orang. Deng, deng, deng. Kami berhenti serempak. Raka justru tertawa kecil, wah keren, ada yang lagi ritual. Lalu seseorang memanggil, bukan teriak, bukan berisik, tenang, sopan, Raka Pratama Nugroho. Nama lengkapnya kami semua kagum. Itu bukan suara orang tua, bukan suara muda, dan bukan suara laki-laki ataupun perempuan. Itu suara yang tahu persis siapa yang dipanggil. Rafka refleks menjawab, "Hah? Iya?" Dan saat itulah jalur depan kami menghilang. Kami tidak sadar kapan berpindah, tiba-tiba kami berdiri di tanah lapang. Ada obor, ada tenda kain lusuh, ada bayangan orang lalu lalang, tapi tak satu pun wajahnya yang jelas. Mereka bergerak namun seperti bayangan yang lupa untuk manusia bentuknya. Bau darah, bau tanah basah, bau kemenyan yang terlalu pekat, dan salah satu dari mereka, yaitu pedagang, tersenyum ke arah Raka. Satu sosok mendekat, kepalanya tertutup kain hitam. Sudah tidak ada lama yang menjawab panggilan, katanya. Raka pucat, mulutnya bergetar. Ini di mana? Sosok ini tertawa pelan. Pasar, tempat manusia menukar apa yang mereka miliki dengan apa yang tidak seharusnya mereka punyai. Raka melihat di tangannya ada uang kuno basah seperti habis direndam darah. Kami mencoba menarik Raka, tapi kaki berat seperti ditahan oleh tanah. Satu pedagang lain membuka kain dagangannya, isinya bukan barang, tapi potongan rambut, kuku, foto orang hidup, bahkan nama-nama yang ditulis di daun pisang. Pilih, kata Raka, atau kami yang memilihkan. Raka menangis, gue cuma bercanda, gue minta maaf.
Pedagang itu mendekat membisikkan sesuatu di telinganya dan Raka mengangguk. Saat itu gamelan berubah cepat, keras dan menghantam kepala kami, menutup telinga, menjerit dan semuanya gelap. Aku terbangun dengan cahaya pagi, jam di tanganku menunjukkan 6.45 menit pagi. Kami berada di jalur pendakian, lengkap seolah tidak pernah kemana-mana, kecuali Raka. Ia ditemukan duduk bersila di batu, matanya terbuka tapi kosong. Seperti orang bangun tidur tapi dari tidur panjang dan lupa siapa dirinya. Ketika kami turun, warga desa langsung tahu malam tadi ada yang memanggil, kata seorang kakek. Dia kembali tapi tidak utuh. Raka sekarang masih hidup. Tapi setiap Jumat Kliwon ia terbangun di jam 00.17 dini hari, duduk menangis dan memainkan gamelan. Padahal ia tidak pernah belajar. Pasar setan tidak selalu mengambil nyawa. Terkadang ia hanya mengambil bagian dari dirimu yang tak bisa dikembalikan. Jika kau mendaki dan mendengar gamelan dari hutan, jangan menoleh. Jika namamu dipanggil lengkap, diamlah. Karena tidak semua yang memanggilmu ingin kau pulang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Malam Tanpa Suara dan tunggu cerita kita berikutnya.